Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya, para mahasiswa. Pada hari ini kita akan bicara tentang salah satu syarat paragraf yang baik, yaitu kesatuan. Tujuannya adalah agar Anda mampu menyusun paragraf yang memenuhi syarat kesatuan atau prinsip kesatuan. Adapun hal-hal yang akan kita bahas pada hari ini adalah syarat paragraf yang baik. Kita ulangi lagi, ulas lagi sedikit. Dan yang kedua adalah apa itu kesatuan dan bagaimana kita menulis paragraf sehingga memenuhi syarat kesatuan. Saya ulangi lagi bahwa ada 5 unsur yang Anda harus ingat kalau menulis paragraf. Yang pertama, paragraf Anda harus memiliki kalimat topik. Dan kalimat topik itu biasanya ada pada kalimat awal pada paragraf Anda. Walaupun ada juga bisa di tengah-tengah, bisa juga di akhir. Tetapi agar supaya lebih mudah, maka Anda bisa menggunakannya di awal. Kemudian yang kedua ada kalimat pendukung. Ketiga kalimat penyimpul. Namun demikian kalimat penyimpul ini opsional atau boleh ada, boleh tidak. Kemudian yang keempat adalah kesatuan. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Dan yang kelima adalah koherensi. Nanti di lain kesempatan akan kita bahas yang kelima itu. Para mahasiswa yang baik, setiap paragraf yang baik itu memiliki kesatuan. Artinya, hanya ada satu ide utama dalam satu paragraf. Misalnya, bila paragraf Anda adalah keuntungan memiliki mobil penumpang kecil, bahas saja tentang keuntungan memiliki mobil penumpang kecil. Jangan membahas kerugiannya. Lebih jauh lagi, ini merupakan cara terbaik bagi penulis akademik pemula untuk hanya membahas satu keuntungan saja. Seperti hemat bahan bakar, dan itu dalam satu paragraf saja. Jangan pindah ke paragraf yang lain. Jika Anda mulai membahas keuntungan lain, mulailah dengan paragraf baru. Kadang-kadang dimungkinkan untuk membahas 2 atau bahkan 3 aspek dari ide yang sama dalam satu paragraf jika ide itu terkait erat satu sama lain. Misalnya Anda bisa membahas hemat bahan bakar dan biaya perawatan rendah di paragraf yang sama. Karena kedua ide ini erat kaitannya. Tetapi sebaiknya Anda tidak membahas hemat bahan bakar dan kemudahan parkir di paragraf yang sama. Karena kedua ide itu tidak terkait antara satu dengan yang lain. Bagian kedua dari kesatuan adalah setiap kalimat pendukung harus secara langsung menjelaskan atau membuktikan gagasan pokok yang dikemukakan dalam kalimat topik. Jangan menyertakan informasi apapun yang tidak mendukung kalimat topik secara langsung. Kadang-kadang penulis pemula menulis kalimat pendukung itu di luar topik. Ini disebut kalimat yang tidak relevan. Misalnya, jika Anda menulis paragraf tentang mahalnya biaya kuliah, Anda bisa menyebutkan inflasi sebagai salah satu faktornya. Namun jika Anda menulis beberapa kalimat tentang inflasi, Anda keluar dari topik dan paragraf Anda tidak memiliki prinsip kesatuan. Mari kita lihat contoh. Kanada diklaim sebagai salah satu negara terbaik di dunia karena 3 alasan. Pertama, Kanada memiliki sistem perawatan kesehatan yang sangat baik. Semua warga Kanada memiliki akses ke layanan medis dengan harga terjangkau. Kedua, Kanada memiliki standar pendidikan tinggi. Para siswa diajar oleh guru yang terlatih dengan baik dan didorong untuk terus belajar sampai ke universitas. Selain itu, kota-kota di Kanada bersih dan dikelola secara efisien.
Kota-kota Kanada memiliki banyak taman dan banyak ruang bagi orang untuk hidup. Simpulannya adalah banyak orang ingin tinggal di Kanada. Nah, itu paragrafnya memiliki prinsip kesatuan. Nah, mari kita coba berlatih. Kira-kira dari 3 paragraf ini, mana yang tidak memiliki prinsip kesatuan? Saya bacakan paragrafnya. Atau silakan Anda baca sendiri. Mari kita lihat. Epidemi HIV/AIDS masih tumbuh secara eksplosif di sebagian besar belahan dunia. Nah, itu dia. Sebagian besar belahan dunia adalah ide pengontrolnya. Sedangkan topiknya adalah epidemi HIV/AIDS. Mari kita lihat kalimat-kalimat pendukungnya. Apakah kalimat-kalimat pendukungnya ada yang keluar dari topik atau dari ide pengontrol? Di Eropa Tengah dan Timur, HIV menyebar dengan cepat di negara-negara yang hampir tidak memiliki kasus beberapa tahun lalu. Kira-kira masih belahan dunia? Betul. Karena di Eropa Timur, di Eropa Tengah dan Timur. Kalimat kedua, kalimat pendukung kedua. Di China, diperkirakan ada 10.000 orang yang terinfeksi HIV pada akhir tahun 1993. Dan jumlah ini tumbuh 10 kali lipat menjadi 100.000 pada akhir tahun 1995. Masih belahan dunia? Betul, China itu belahan dunia. Di negara-negara Afrika Sub-Sahara, epidemi HIV/AIDS terus meningkat. Masih belahan dunia? Betul. Di Kenya, Malawi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe, 10% perempuan yang mengunjungi klinik pasca kelahiran di daerah perkotaan terinfeksi HIV, dan di beberapa daerah angkanya 40%. Masih belahan dunia? Betul, masih. Karena Kenya itu belahan dunia, Malawi belahan dunia, dan seterusnya. Para ibu dapat menularkan HIV ke anak-anak mereka selama kehamilan dan persalinan atau saat menyusui. Virus ini juga ditularkan melalui darah dan produk darah. Misalnya pengguna narkoba yang berbagi jarum suntik dapat terinfeksi. Para mahasiswa, apakah para ibu dapat menularkan HIV/AIDS itu belahan dunia? Bukan belahan dunia. Oleh karena itu, paragraf ini tidak bagus. Dia tidak memenuhi prinsip kesatuan. Mari kita lihat paragraf kedua. Kembali lagi bahwa topiknya adalah epidemi HIV/AIDS. Kemudian ide pengontrolnya adalah belahan dunia atau sebagian besar dunia. Kita lihat kalimat kedua. Di Eropa Tengah dan Timur, HIV menyebar. Apakah belahan dunia? Belahan dunia. Masih relevan ya. Di China, masih belahan dunia? Masih. Di negara-negara Afrika, Sub-Sahara, belahan dunia? Belahan dunia. Di Kenya, Malawi, Rwanda, Tanzania, belahan dunia? Belahan dunia. Di seluruh dunia, tingkat infeksi HIV meroket di kalangan pekerja seks. Di Nairobi, Kenya, 80% pekerja seks terinfeksi, dan di Vietnam, tingkat penularan meningkat dari 9% menjadi 38%. Apakah itu belahan dunia? Belahan dunia. Statistik ini menggambarkan dengan kejelasan yang menakutkan bahwa HIV/AIDS masih merupakan masalah kesehatan utama di sebagian besar wilayah dunia. Kalau begitu, paragraf kedua ini memenuhi syarat kesatuan atau tidak? Memenuhi. Nah, tentu saja di paragraf ketiga, kalau Anda periksa kira-kira apakah memenuhi atau tidak memenuhi prinsip kesatuan. Kita lihat. Topiknya adalah epidemi HIV/AIDS. Kemudian, ide pengontrolnya adalah sebagian besar belahan dunia. Kalimat di Eropa Tengah dan Timur, belahan dunia? Belahan dunia. Di China, belahan dunia? Belahan dunia.
Ada bukti bahwa di Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Selandia Baru tingkat HIV/AIDS menurun, setidaknya di antara laki-laki. Ini adalah hasil kombinasi metode pencegahan. Kita bicara pencegahan. Nah, ini bukan bicara tentang peningkatan epidemi HIV. Nah, kita lanjutkan. Di Kenya, Malawi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe, 10% wanita yang mengunjungi klinik pasca kelahiran di daerah perkotaan terinfeksi HIV. Nah, ini relevan. Lalu, meskipun tidak ada obat untuk HIV/AIDS, obat-obatan baru tersedia untuk memperpanjang hidup orang dengan HIV. Ini tidak relevan. Karena itu, paragraf ketiga tidak memenuhi prinsip kesatuan. Oleh karena itu, amat penting bagi para mahasiswa untuk mengetahui bahwa paragraf yang baik itu harus memenuhi prinsip kesatuan. Kesatuan artinya hanya ada satu ide utama atau ide pokok yang dibahas dalam satu paragraf. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan bicara tentang koherensi. Bahwa paragraf itu harus bertaut, memenuhi prinsip kebertautan. Baik, saya kira demikian perjumpaan kita pada saat ini, dan selamat menjadi penulis yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya.